Halo semuanya, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian semua? Sebelumnya aku ucapkan selamat datang kembali di Resvi Mods Collection. Dan aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah berapa hari, berapa bulan ini ya, aku udah nggak upload video. Bahkan aku juga jarang banget berinteraksi ya sama teman-teman semua yang sudah dukung channel ini. Aku mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi ya. Oke, jadi di video kali ini aku nggak akan share mod atau berbagi mod dulu ya, karena belakangan ini lagi sibuk banget. Tapi di video kali ini aku akan membuatkan tutorial, yaitu tutorial seputar game Euro Truck Simulator 2, yaitu tutorial bagaimana cara membuat scene running, tetapi scene runningnya itu menggunakan model. Secara umumnya kita kan bisa lihat kalau scene running di ATS 2 itu kan pakainya flare ya teman-teman ya, atau bisa dibilang kayak kalau teman-teman lihat titik-titik-titik itu namanya flare. Tapi untuk tutorial kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Membuat scene running itu menggunakan model yang kita, pokoknya nanti kita bikin model scene lah gitu, scene running. Jadi sama kayak pakai flare tapi ini pakainya model running. Bagaimana caranya? Langsung aja simak ke videonya teman-teman. Oke, jadi di sini aku udah menyiapkan model sebagai contoh ya. Model contoh ini, anggap aja ini nanti kita akan jadikan scene running ya. Sebenarnya sistemnya itu sama persis seperti kita bikin scene running pada umumnya. Tetapi yang membedakan itu nanti akan di bagian hookupnya doang teman-teman. Karena apa? Kalau hookup secara umum biasanya flare itu dia kalau kita lihat dari sisi manapun dia akan tetap mengikuti arah dari kamera itu sendiri. Tapi untuk hookup yang versiku ini dia tetap di posisi itu, jadi tetap kelihatan seperti scene running pada umumnya gitu. Modelnya jadi diam gitu loh. Sebenarnya ini nanti model scene-nya itu kita akan jadikan sebuah model flare gitu. Lalu gimana caranya? Jadi yang pertama di sini aku udah siapkan model ya. Ini anggap aja sen. Ini adalah kotak sennya. Dan ini sen udah kuduplikat ya. Ini anggap aja yang warna abu-abu itu adalah posisi ketika dia nggak nyala. Dan yang kuning ini, oranye ini, dia adalah lampunya gitu. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke edit mode. Oh ya sebentar, aku lupa nyalain screencast-nya ya. Oke. Ini kita udah masuk ke dalam edit mode ya. Nah selanjutnya adalah kita akan membagi ke beberapa bagian. Nanti tujuannya itu akan dijadikan sebagai runningnya gitu. Nanti kita potong ke beberapa bagian. Di sini aku contohkan kita akan potong 4 aja ya, 4. Ya 4 aja dulu nggak apa-apa. Tekan Ctrl R. Kita pasin sekitar 4 aja ya. Oke, kita udah punya 4 model, 1 2 3 4. Jadi nanti ini untuk settingan scene runningnya dia itu membutuhkan 4 scene running ya, 4 flare. Kita butuhnya 4 flare. Yang normalnya itu adalah sekitar 8 paling minimal biar kelihatan halus, sampai 15 gitu. Dan ini udah kuterapkan di modku yang ini ya, di mod berbayarku, mod plus 5 ini. Dan itu udah ada 15 flare ya, tapi kita bikinnya 4 aja nggak masalah gitu. Oke, selanjutnya kita akan pisahkan dari masing-masing yang sudah kita potong ini. Yang pertama kita mulai dari sebelah kiri, kita tekan P, kita klik selection, kita lakukan ke semuanya juga. Belum ini ya, belum ini. Selection, terus ini juga selection, tadi juga selection. Nah udah, ini sudah terpisah menjadi 4 bagian teman-teman. Nah yang selanjutnya adalah kita akan memindahkan titik tengahnya ini menjadi ke tengah-tengah objek. Bagaimana caranya? Tinggal teman-teman klik Ctrl Alt Shift dan C, lalu teman-teman pilih origin to center mesh, off mesh gitu. Jadi dia nanti titik tengahnya itu langsung berada di tengah-tengah objek itu. Langsung kita klik. Nah, lakukan cara ini ke semua model yang ingin dijadikan scene ya.
Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan masukkan dari kotak-kotak yang sudah kita potong ini menjadi sebuah model flare gitu ya. Kita jadikan ini sebagai model flare. Aduh, mohon maaf belibet banget karena udah lama banget aku nggak bikin konten. Jadi kita balik dulu, shift spacebar. Oke, jadi kita akan mulai dari sini. Nah, kita akan bikin root object, tapi yang harus teman-teman tahu ya, ketika kita membuat sesuatu, terutama di Blender ya, ketika kita memindahkan posisi, anggap aja ini sebagai titik tengah ya, atau pivotnya itu, ketika kita menambahkan objek, dia otomatis akan berada di pivot yang kita klik ini gitu. Nah, ini kan kita akan bikin flare tapi harus sesuai dengan posisi tengahnya gitu. Jadi untuk memusatkan titik ini secara presisi ke masing-masing model yang akan kita jadikan model flare, itu kita tekan salah satu modelnya yang sudah kita atur titik tengahnya tadi. Terus teman-teman klik Shift S, pilih cursor to select. Jadi otomatis titik tengahnya, pivotnya atau kursornya itu secara otomatis dia ada di tengah-tengah model sesuai dengan titik tengah model itu. Nah, lalu kita akan masukkan ke dalam root object, atau kita akan bikin file PMD dari model flare runningnya, itu dengan cara tekan Shift A, terus masuk ke SCS object, lalu klik root object. Nah, secara otomatis model ini sudah masuk ke dalam root objectnya. Nah, bisa kalian lihat sudah pasti tengah-tengah ya. Lakukan cara ini sama dengan untuk semua model yang akan dijadikan sand ya. Kita Shift S, cursor to select, kita Shift A, terus root object, sama juga cursor select, root object. Salah, ini root object. Nah, udah masuk. Semua model ini sudah masuk ke dalam root objectnya masing-masing. Nah, ini tinggal kita namakan model flare-nya sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita contohkan di sini, aku namakan sand aja ya, sand 1. Kita mulai dari sebelah kiri ya, sand 1, terus sand 2, sand 3, dan sand 4. Oke, kelar. Ini sudah jadi untuk model flare-nya. Tapi ini masih belum dikonekkan ke modnya gitu. Bagaimana cara mengkoneknya? Yang pertama, jangan lupa ini modelnya jangan sampai kita nggak masukkan ke dalam ini ya, ke dalam base dari modnya ya. Karena kalau nggak dimasukin nanti nggak muncul gitu loh. Maksudnya untuk base yang kita pilih ini dia nggak muncul gitu. Jadi kita harus masukin dulu dengan cara, ada dua cara. Yang pertama, teman-teman tekan Shift lalu klik kiri, ditahan. Ini kita drop to set parent ya, drop to set parent, otomatis dia masuk ke dalam. Nah, ada cara kedua, dan ini cara yang enak juga ya, yaitu dengan menyeleksi, dengan memilih salah satu model, dan kita tekan Ctrl dan kita pilih base-nya ya. Base yang terakhir kita pilih itu nanti dia yang akan dijadikan sebagai pokoknya yang terakhir lah yang kita pilih itu menjadi tempatnya gitu. Kita tekan Ctrl P, set parent to object, klik. Nah, otomatis dia masuk ke dalam sini. Oke, udah masuk ke dalam base-nya ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan menambahkan model lokator atau flare-nya. Flare itu yang seperti ini ya. Sebentar aku tunjukkan. Flare itu yang seperti ini. Nah, ini nih, yang warna biru-biru ini adalah flare yang akan mengaktifkan sandnya. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat flareku ini sedikit karena aku sudah menggunakan sand running dengan tipe running model ya, udah bukan flare lagi. Kita matikan lagi. Kita akan bikin
kita akan bikin model lokatornya dan kita tepatkan pas tengah-tengah sesuai dari root objeknya. Oke, ini kita sudah pilih root objeknya, kita tekan shift S lagi, kita taruh di cursor to select. Nah ini kita akan kita akan menambahkan model model flare-nya ya, yaitu dengan cara tekan shift A, SCS object, terus pilih model lokator. Oke, kita cek dulu di mana posisi model lokatornya. Oke, sudah ada di dalam ya. Dan ini jangan lupa kita ubah juga namanya. Ini bebas untuk nama di sini, nggak mau dibikin beda atau sama pun nggak masalah, karena yang penting nanti itu pas kita setting hookupnya, itu yang penting. Ini kita namain asal pun nggak masalah, contoh S1 gitu ya. Kita cek di mana S1. Oke, ini tinggal kita copy menjadi 4 ya, jadi 3, jadi nanti buat 1 2 3 4, jadi kurang 3 ya. Oke, ini pertama kita acak-acak dulu aja, ini udah 4 ya. Nah untuk cara ke tengahnya sama seperti untuk cara ngepasin ke tengah-tengah root object, itu sama yang seperti aku bilang di awal, yaitu kita tekan shift S, cursor to select dulu, dan ini kita pilih flare-nya, model lokatornya, kita tekan shift S lagi, tapi kita ganti selection to cursor. Jadi apapun yang kita seleksi itu akan pindah ke kursor ini atau ke pivotnya lah intinya ya. Shift S, selection to cursor. Terus ini juga sama, kita pindahkan dulu kursornya ke root object, lalu pilih flare-nya, kita snap ke selection to cursor. Nah otomatis dia pas tengah-tengah itu. Terus ini juga sama, terus kita pilih selection to cursor. Nah kurang lebih kayak gini. Dan yang paling penting, ini arah teman-teman jangan sampai kebalik. Ini arah panah, ini menunjukkan dia itu model lampunya mengarah ke depan gitu. Jadi kita bisa melihat dari posisi sini, tapi ketika kita lihat dari posisi belakang dia nggak akan kelihatan. Ini jangan sampai beda arah ya, jangan sampai beda arah ya antara root object sama model lokator, itu jangan sampai beda arah gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin yang di arah samping ya begini, bentar contoh ya, mana ya, tinggal rotasi semua. Nah rotasi sama model lokatornya gitu, bisa ke samping ke sana gitu ya misalnya gitu. Oke, ini untuk model lokatornya sebenarnya udah bisa, tinggal kita setting hookupnya ini. Nah kita akan buat dulu hookupnya, tapi sebelum kita buat hookup jangan lupa kita setting ini nih hookup library-nya ini. Nah di sini hookup library directory ini aku menggunakan, ini aku extract base bawaan SCS teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ngedit mode itu, aku sarankan teman-teman harus punya file extract dari base-nya gitu. Di sini ya base-nya nih, aku pakai versi 1.45. Nah ini adalah isi dari base-nya ya, dari base SCS gitu. Kita akan bikin hookupnya teman-teman. Sekarang kita masuk ke unit hookup. Nah di sini yang paling penting adalah settingan hookupnya. Teman-teman bisa ikuti settingan hookup dari aku ya. Kita akan coba masukkan send running ini ke dalam send kanan ya, send kanan ya, benar send kanan itu. Bentar kita hapus dulu, kita contohkan di send kanan aja teman-teman. Oke, aku udah bikin ini, kita duplikat dulu aja, kita klik. Nah oke, sebentar, ini aku sisakan menjadi 4 flare dulu aja ya, biar nggak bingung teman-teman. Bentar, satu, aduh astagfirullah, bentar. Mana ya tadi, di mana, sini, mana 1 2 3 4. Oke sampai sini kita hapus. Oke,
kita siapkan 4 lah, 4. Nah, yang jadi membedakan antara flare pada umumnya itu ada di sini nih, mode like search. Normalnya itu kan dia cuman ini apa, cuman model. Nah gini, kode normal seperti ini. Tapi kalau begini, dia itu ketika kamera rotasi, modelnya ikut ke rotasi. Sedangkan kalau menggunakan model like search, jadi posisinya itu akan tetap, teman-teman. Oke, langsung aja kita akan bikin hookupnya. Yang pertama di sini send tekstur, ini aku bilangnya send tekstur waktu itu ya. Ini kita ubah, tekan Ctrl H untuk mengganti langsung yang kita seleksi. Send text ini mungkin kita ubah menjadi send test aja ya. Jadi send test gitu, ibaratnya jadi send test. Ganti semua, oke. Nah, jadi ini kan ada dalam model like search ya, model like search. Jadi ini model like search, posisi kita naruh flare itu nanti di dalam folder model, terus di dalam send test gitu. Sebagai contoh kita akan bikin base nya dulu aja ya. Klik model nih, kita bikin folder baru. Oh ya, ini tuh apa ya, bentar aku lupa namanya apa itu, bentar, basepadnya ya, project basepadnya gitu. Jadi di sini dalam model kita bikin folder send test. Oke, udah kelar. Nanti untuk flare kita taruh dalam sini gitu. Kita lanjut lagi di bagian hookup. Nah, nama PMD-nya ini harus kita samakan sesuai yang kita buat tadi di dalam Blender. Di sini namanya itu adalah Sen 1 sampai Sen 4 gitu. Ini juga kita ubah aja, kita samakan. Kita gunakan cara yang sama seperti tadi, Ctrl H, SDKN, bentar. Kita ubah ke SDKN-nya aja ya. Ini SDKN-nya kita Ctrl H, kita ubah menjadi Sen. Klik ganti semua, secara otomatis dia akan berubah semua namanya. Nah, selanjutnya kita akan setting kita akan setting blink pattern-nya. Jadi teman-teman, dalam membuat scene running itu ada yang namanya blink pattern. Jadi settingan untuk modul dari flare-nya itu. Mungkin aku akan jelaskan dulu. Untuk X itu berarti dia nyala, sedangkan min itu dia artinya mati ya, mati gini. X itu nyala, min itu mati gitu. Kan bisa dilihat ini X nya lumayan banyak ya. Ini kalau nggak salah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi aku bikin blink patternnya itu sebanyak 15. Jadi aku bikin scene running itu sebanyak 15 modul gitu. Dan di scene yang akan menyala pertama itu udah pasti dia nyala semua gitu. Anggap aja 1x ini itu adalah 1 detik gitu. Jadi ini scene yang pertama dia mulai nyala dari detik ke 1 sampai detik ke 15, anggap aja seperti itu. Sedangkan yang scene 2 ini dia itu nyalanya di detik kedua. Kalau running kan seperti itu ya, namanya ngalir kan, nyalanya itu nggak langsung bareng tapi bertahap gitu. Jadi ini posisi mati di detik ke 1 mati, mulai nyala di detik kedua gitu. Terus ini juga sama, yang ketiga ini blink patternnya dia nyala dimulai dari detik yang ketiga sesuai dengan dia ini flare keberapa gitu. Yang keempat juga sama, kurang lebih seperti ini ya. Kenapa aku bikinnya 15 padahal aku bikin flare yang 4? Karena ini aku ngikutin dari blink pattern bawaan dari modku, karena modku itu blink patternnya ada 15. Jadi supaya nanti runningnya nggak aneh, aku bikin 15 aja gitu. Jadi nanti
sen yang di bawah itu masih jalan, yang sen kita buat tadi itu dia cuma mentok di sen keempat gitu loh. Oke, ini udah kelar hookupnya. Kita ingat namanya ini sen test ya, sen test, dan ini kita masukin light type nya ke right blinker. Nanti kalau kiri ini tinggal ubah menjadi left gitu, left kiri, pokoknya bahasa Inggrisnya kiri. Ini kita close. Terus mana tadi ya hookupnya, ini kita ubah namanya menjadi sen test, kita kasih R buat menandakan bahwa ini adalah sen kanan gitu. Oke, terus jangan lupa ini kita salin. Oh nggak usah ya, ini udah ada di dalam hookup, aku lupa ya, sorry. Ini ada di dalam base ya, sesuai dengan hookup library-nya tadi, sesuai dengan apa hookup library-nya tadi nih ya, udah sesuai. Setelah itu kita masuk lagi ke Blender, lalu kita cari flare-nya tadi, namanya S1 kalau nggak salah ya. Mana tadi, aduh bingung banget aku. Nah ini S1. Nah kita cek ke sini ke object property, lalu di bagian hookup ini jangan lupa kita refresh, kita reload ya, kita cari yang namanya sen test. Nah ini sudah masuk ya, sen test sen 1, terus ini sen test sen 2, yang ini sen test sen 3, dan yang terakhir ini sen test sen 4. Oke, untuk proses yang ada di dalam Blender cukup sampai sini gitu. Selanjutnya kita akan pack mode, atau kita akan masukkan ke dalam, kita akan bikin apa ya, file mode-nya lah gitu. Yang pertama kita akan pack mode dulu, base utamanya tentunya, base utamanya ya. Di base utamanya ini kita pergi ke output property, kita scroll ke bawah. Ini jangan lupa dari alt scene diubah ke selection, karena secara default itu dia memilih, itu dia ada di alt scene. Kalau kita pilih alt scene ketika kita pack mode, otomatis semua scene yang apa namanya yang ada dalam scene ini itu akan ke export. Sedangkan kalau kita pilih yang selection, kita pilih salah satu, itu nanti yang diekspor itu gitu loh, yang diekspor cuman ini aja gitu yang di pack mode. Jangan lupa untuk default export path ini adalah lokasi dari apa namanya, dari root objectnya atau dari PMD-nya, file PMD-nya. Karena ini adalah file PMD dari mod, jadi kita harus masukkan file PMD-nya ini ke dalam lokasi awalnya ya, lokasi awal di mana tempat file PMD dari mod itu berada gitu. Karena ini modku, aku masukkan ke dalam vehicle, truk, JB5 resvrm, aduh gua belasan. Nah di sini ya, JB5 resvrm, taruh dalam sini, select directory. Mungkin kita kasih nama untuk mod package settingnya, ini lokasinya ya. Dan lokasinya ini itu nggak perlu harus langsung masuk ke dalam mod, kita bisa taruh di luar folder mod dulu supaya kita bisa gampang editnya gitu loh. Kita namakan misalnya sen running model, langsung kita pack mode teman-teman, kita pack mode, kita tunggu prosesnya beberapa saat. Oke, ini gak usah ditanggepin ya, biarkan aja, bodo amat ini. Nanti aja kita pikir nanti itu. Yang penting pack mode-nya berhasil. Kita yang penting ini nyala gitu. Dan tadi aku sedikit lupa sebenarnya teman-teman, yaitu untuk nyeting material. Kita kan sekalian edit material menjadi material lampu ya. Ini nggak mesti material lampu juga bisa. Teman-teman gini aja juga bisa. Tapi karena ini tujuannya buat lampu sen ya, jadi aku edit sekalian lah biar nggak kelupaan. Kita masuk ke material property, ini kita salin aja, kita duplikat,
klik duplikat aja, kita namakan send gitu. Kenapa aku memilih apa namanya, view material di duplikat ini daripada harus bikin ulang, karena supaya aku nggak terlalu ribet nyetingnya lah. Tinggal ubah shader presetnya dari div spec, kita ubah antara light text dan flare, tapi aku biasanya ke light text karena dia nyalanya sesuai dengan warnanya gitu lah. Nah, di sini jangan lupa di setting untuk luminance, output, day dan night-nya. Yang atas itu 100.000, yang bawah itu 10.000. Nah, kita ubah ke semuanya juga. Ini tinggal kita ganti ke apa namanya, ke matte sand ini ya, material sand. Ini juga jangan lupa material sand, ini juga material sand. Oke, sudah. Setelah itu kita akan pack mode bagian sandnya juga. Untuk lokasi pack mode-nya kita tiru dari dalam hookupnya tadi ya. Dia ada di model sand test sand 1, sand test ya, di model sand test gitu. Kita masuk ke Blender lagi, kita masuk ke output, scroll ke bawah, default export path-nya ini kita masukkan ke dalam model sand test select directory. Setelah itu langsung kita pack mode. Oke, sudah selesai. Kita akan pindahkan hookupnya. Jangan lupa hookupnya jangan sampai nggak dipindahin gitu loh. Kita bikin folder baru, unit, terus hookup, kita masukin ke dalam ya, unit hookup. Di dalam ini kita apa tadi ya namanya, RSP lah, RSP. Ini namanya bebas ya, lokasi hookup itu bebas, terserah teman-teman. Sand test R ini kalian cut atau copy nggak masalah, masukin ke dalam sini. Lalu file unitnya ini kita masukkan ke dalam hasil pack mode yang udah kita buat tadi, yang sudah kita bikin tadi ya. Kita masukkan nih ke dalam sini, langsung pastekan di sini. Metode kompresi atau metode kompresi ini teman-teman bisa pakai normal atau yang terbaik, karena kalau kita pilih yang biarkan itu nanti dia akan menggunakan, nanti file akan menjadi berat. Lebih baik normal atau terbaik aja udah cukup gitu. Klik OK. Nah oke, udah masuk unit hookup, PSP udah masuk. Nah sekarang kita masukkan filenya ini ke dalam mode manager kita. Bentar, teman tadi Euro Truck Simulator 2 mode kita pastekan di sini. Langsung kita coba di game ETS 2 nya. Oke, jangan lupa untuk aktifkan modnya. Kita taruh di atas base nya ya, di atas base nya. Bentar, kita taruh di atas base nya, jangan sampai di bawah base karena nanti dia nggak akan kebaca gitu. Kita confirm change, langsung kita tes ke dalam gamenya. Oke, ini file udah masuk ya, modelnya udah masuk. Kita akan coba sen kanan. Nah udah nyala teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini sen udah nyala, dan ketika kita ubah kameranya dia sudah menyala. Oke, bisa kalian lihat ini sudah nyala ya. Nah tadi kita masukkan ke sen kiri, jadi cuman nyala di sen kiri aja gitu. Kita coba posisi malam, dan ini juga menyala sesuai dengan role-nya atau sesuai dengan fungsinya lah yang jelas ya.
Oke, jadi itu aja teman-teman tutorial hari ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share jika ini diperlukan gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.